Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ahmad Komarudin Ahsan dari Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan proses Postman dengan menggunakan kode Igniter dan SP2. Pertama, kita buka Google Chrome atau bisa yang lainnya, Firefox atau gimana. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian kita ketikkan di sini localhost dan nama file yang akan kita panggil. Saya sudah beri nama yaitu client set. Kita masuk di sini dan di sini kita sudah masuk ke kode Igniter. Untuk menjalankannya kita buka text editor, kemudian kita masuk ke application, config, terus kita ke application, maaf. Kita masuk ke routers. Di sini kita ganti sesuai dengan nama file yang telah kita buat sebelumnya dan kita masukkan ke dalam data yang kita buat di database di SAM. Saya buat tpl shift barang user s. Kemudian kita refresh. Oke, kita sudah masuk di sini di SP admin. Kemudian yang pertama kita masuk ke tabel data user. Kemudian kita tambah data. Di sini saya sudah membuatnya. Password. File image. Kita pilih gambar. Kita open. 1 aktif Y. Dan kita klik. Nah, setelah itu di sini ada beberapa tombol yang gambar mata ini untuk mengecek. Oke, ternyata sudah aktif. Untuk meloadnya dan kemudian yang tengah ini untuk menghapus dan ini untuk memperbarui data. Coba kita hapus. Untuk mengupdate, kembali. Image-nya belum kepilih. Nah, maaf salah. Yang tombol terakhir ini untuk menghapus dan tombol yang tengah ini untuk mengupdate. Setelah itu kita kemudian masuk ke data. Level user. Di sini kita bisa tuliskan kasir. Maaf, salah. Tambah. Kita tuliskan di sini kasir. Di sini sudah ada. Saya sudah menulisnya tadi. Kita create. Nah, di sini ada 2 kasir karena saya sudah membuat sebelumnya. Sama, tombol ini tadi fungsinya untuk mengecek
dan tombol yang tengah ini untuk mengupdate data, dan yang tombol terakhir untuk menghapus. Oke, kemudian kita lanjut data barang. Di sini saya juga sudah membuatnya, coba kita tambahkan lagi. Nah, barang mie goreng, terus barang satuan per pieces, barang hardbox dia 300, barang jual 3.000 rupiah, dan barang grosir yaitu 2.750, stok 100 barang stok. Kemudian barang minimal yaitu 1, kemudian kategori barang kategori ID 1. Oke, kita klik. Maaf, nah, karena di sini mungkin sudah ada, kita hapus dulu. Mungkin seperti inilah datanya sudah terupdate di sini. Kemudian semua ini dari mana kita membuatnya? Kita masuk ke text editor dan kita buka bagaimana sih cara membuatnya tadi. Di sini kita sudah mempunyai beberapa codingan untuk membuat seperti halaman tadi SP admin 2. Pertama, dari berbagai komponen-komponen ini diperlukan semua. Kemudian file-filenya sebelum kita masukkan dan kita jalankan, kita harus masuk ke namanya SAM PHP admin. Kita masukkan data-data MySQL di sana, kemudian kita upload dan kita config. Seperti contoh, kita masuk ke, nah di sini. Maaf, sebenarnya kita berawal dari login dulu. Login dulu tadi saya masuk ke mana? Cepet banget sih. Mana tadi? Masuk ke routes. Ini dia tadi kan. Kenapa tadi tidak langsung masuk ke SP admin 2 dan ataupun kode igniternya? Karena file yang kita panggil di sini default controllernya masih salah. Di sini tadi kan tertulis welcome, sedangkan saya membuat database di MySQL tadi namanya data tabel user. Jadi untuk masuk kita merubah dulu untuk masuknya, kemudian kita masuk ke config. Mana tadi? Tabel data user. Di sini. Tabel data user di sini. Disinilah tabel user, level model dan lain sebagainya yang datanya dimasukkan, yaitu berawal dari sini berbagai konfigurasi tambahan dan codingannya di sini kita masukkan di sini, yaitu berada di dalam controller index HTML buat codingan. Ini tabel usernya, ini levelnya tadi, ini tabel usernya. Ini namanya harus tetap sesuai. Di sini yang kita load itu tabel user model untuk melihatkan tadi data user. Oke. Kemudian kita masuk ke barang. Nah, untuk barang di sini banyak berbagai konten-konten ataupun tag-tag yang terdapat di sini berupa PHP MyAdmin, PHP
berbagai konten-kontennya. Di sini terdapat konten atau function-function yang lain yang kita load di sini, yaitu model, tabel barang, model, dan form validasinya. Kemudian ada lagi di bawahnya yang kita lihat ada. Nah, ini dari berbagai, kan tadi ada nama, jenis, stok, dan lainnya. Di sini berawal dari sini kan ada nama barang, ID barang, satuan, harga jual, harga pokoknya, dan selanjutnya. Di situ kita tampilkan melalui ini. Untuk tadi maaf, untuk data user ini itu kita ngeloadnya di sini, data user, di sini data user. Nah, di sini untuk tadi kan tombolnya di bottom, action, ID user. Di sini untuk memasukkan data user kita. Maaf tadi salah. Kalau data level user, nah ini baru masuknya ke sini. Di sini data level user. Seperti tadi ada mana tadi, ID user, nama level. Di sini kita masukkannya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan berbagai sub-sub tema-tema di sini. Kalau untuk codingannya di sini banyak, ada language, ada helper. Language untuk bahasa, libraries, dan model. Kemudian profil, di sini banyak indeks HTML, logo, berbagai kode-kode lainnya untuk memenuhi tadi. Terus ada lagi untuk memasukkan image, gimana ya integrasinya, lupa nih. Ini tadi ya, call language looks helper control. Nah, di sini kan ada berbagai CSS ini untuk kita menggunakan untuk mengedit atau style kita, membuat tampilan, angka, border, dan lainnya. Kemudian ada di sini ada image untuk kita masukkan image. Terus 404 HTML ini untuk tanda sebagai error. Ini login, ini untuk tanda loginnya. Mungkin hanya itu yang bisa sampaikan. Kalau banyak salahnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.